Salam. Puji Tuhan, saya percaya bagi saudara semua diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Saya juga ucapkan salam kepada jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Kita semua dipelihara, kita semua dilindungi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya percaya bagi kita semua senantiasa haus dan lapar akan Tuhan, amin. Kita hidup di masa-masa yang sukar, kita hidup di hari-hari yang sukar. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berhenti beribadah. Yang percaya katakan amin. Ibadahmu tidak boleh libur kepada Tuhan. Kita semua membutuhkan kekuatan, berkat, perlindungan daripada Tuhan. Amin. Sehingga bagi saudara sekalipun kita hidup saat ini dalam kondisi yang tidak normal di seluruh dunia, ya, dalam keadaan tidak normal. Karena virus yang menyebar ada di mana-mana, dan virus ini virus yang mematikan. Tetapi bagi saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh takut. Amin. Kita hanya boleh takut kepada Yesus. Dia bukan hanya bisa membunuh tubuh, tetapi dia juga bisa membunuh jiwa. Takutilah Tuhan. Tapi bukan berarti kita kemudian sembrono dan tidak bijak. Karena Tuhan juga mau kita ada di tengah dunia ini menjadi berkat. Amin. Menjadi saksi. Amin. Kita bukan hidup untuk diri kita sendiri. Tuhan panggil gereja untuk menjadi terang, menjadi pelita, menjadi garam dunia. Oleh sebab itu saudara, bahkan di tengah-tengah krisis yang seperti ini, bencana yang melanda seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, saudara, kita gereja Tuhan harus tetap bersinar. Yang percaya katakan amin. Gereja Tuhan harus tetap menjadi garam. Gereja Tuhan harus tetap bercahaya. Oleh sebab itu saudara, itulah yang menjadi kehendak Tuhan, bahwa kita menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Pagi hari ini bagi saudara, saya mau sampaikan kepada jemaat semua bahwa visi gereja kita adalah Tuhan tuntun kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Katakan kemuliaan kepada kemuliaan. Dari glory kepada glory. Amin. From glory to glory. Artinya saudara harus tetap naik imannya kepada Tuhan. Amin. Saudara bukan malah menciut, menjadi takut, tidak boleh. Tuhan sudah memberikan kepada kita Roh Kudus. Tuhan sudah memberikan kepada setiap saudara Holy Spirit, dan juga memberikan kepada saudara firman kebenaran, firman yang hidup, yaitu Yesus sendiri. Sehingga saudara, di tengah-tengah keadaan seperti apapun, karena Tuhan izinkan ini terjadi, supaya banyak orang bertobat dan mencari kebenaran di tengah-tengah kesulitan yang seperti ini. Tetapi Tuhan menghendaki supaya gereja terus naik dari kemuliaan kepada kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara salam Tuhan, from glory to glory. Bukan malah turun, tetapi harus naik. Iman saudara naik, kasih saudara kepada Tuhan naik, kasih saudara kepada sesama naik, kepedulian saudara kepada jiwa-jiwa tidak menjadi menyusut.
seluruh dunia sedang dilanda. Saya baru saja melihat satu berita, satu kiriman di YouTube, bagaimana Amerika, saudara, negara adik kuasa, tidak pernah terfikirkan oleh mereka bahwa mereka bisa diporak-porandakan seperti ini oleh virus corona. Ratusan, lebih dari 200.000 orang sudah terinfeksi di Amerika sendiri. Dan saudara, itu membuat mereka bertobat. Anggota DPR Amerika, mereka berdoa bersama-sama dan mengakui dosa-dosa mereka di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan hantam bukan hanya New York, tapi hantam seluruh dunia. Saya sempat chatting dengan teman saya, seorang pendeta yang dari Kamboja, Myanmar. Bagaimana keadaan di sana? Saudara, sama. Semua di-lock, semua mengalami kondisi yang mencekam. Tidak boleh keluar rumah, tidak boleh pergi keluar kota, dan dari luar kota juga tidak boleh datang ke kota mereka. Saudara, kondisi ini belum pernah terjadi di dalam sejarah global. Nah, saudara, kita sebagai gereja tentu kita harus merenung kepada Tuhan dan senantiasa bertanya kepada Tuhan. Di saat saudara ada di rumah, tempat yang paling aman adalah di rumah. Tempat yang paling nyaman itu di rumah. Kalau saudara keluar rumah dengan tujuan yang jelas, itu pun saudara pasti harus berjaga-jaga. Betul, saudara? Tidak bisa sembarang. Hanya boleh berbelanja, tapi berbelanja pun saudara juga harus hati-hati. Nah, saudara, pagi hari ini saya akan menyampaikan pesan Tuhan dengan satu tema, yaitu memelihara iman di masa krisis. Ada dua pesan yang Tuhan mau berbicara kepada kita. Yang pertama, saudara, supaya kita tetap menjaga spiritualitas, yaitu dengan membangun mezbah doa keluarga dan menjaga rohani dengan disiplin berpuasa. Next. Yaitu dengan membangun mezbah doa keluarga dan menjaga kehidupan rohani dengan disiplin berpuasa. Kemudian pesan yang kedua adalah tetap hidup mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Tetap hidup mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Jadi ada dua pesan yang mau tekankan pada pagi hari ini, dua pesan firman Tuhan. Yang pertama adalah tetap menjaga spiritualitas. Katakan bersama-sama, tetap menjaga spiritualitas. Yang kedua adalah tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Nah, saudara, ini dua hal yang sangat penting di saat-saat kita hidup di zaman yang disebut akhir zaman ini. Kita sudah memasuki akhir zaman.
Paulus mengatakan ini adalah masa yang sukar. Ada banyak peringatan-peringatan bagi saudara di akhir zaman ini. Yesus memberi peringatan, para nabi dalam perjanjian lama memberi peringatan, dan bahkan para rasul memberikan peringatan. Bapak saudara dalam Tuhan, dan gereja harus memperhatikan apa yang Tuhan Yesus sedang berbicara di hari-hari ini, yaitu tetap menjaga spiritualitas. Katakan bersama-sama, tetap menjaga spiritualitas. Saudara, kebutuhan manusia yang paling utama sesungguhnya bukan makanan jasmani, tetapi makanan rohani. Tetapi saudara, kita harus mengakui bahwa ketika banyak orang menderita seperti saat ini, ketika banyak orang sedang mengalami pergumulan yang hebat seperti saat ini, saudara, yang perlu bagi saudara ketahui bahwa ada bagian dalam kehidupan rohani yang bisa menyusut spiritualitas menurun. Banyak gereja ditutup, tidak ada ibadah. Apakah mereka beribadah atau tidak di rumahnya? Tidak ada yang menjaga. Sampai kapan ini akan terjadi, saudara? Apakah saudara tahu? 1 bulan lagi? 2 bulan lagi? Karena ini seluruh dunia, saudara. Ada yang memprediksi 1 tahun baru selesai, tetapi itu pun tidak ada yang tahu dengan pasti kecuali Tuhan sendiri. Amin, saudara. Kondisi seperti ini, saudara, karena Alkitab sudah memberi peringatan-peringatan yang gereja harus tahu. Hari-hari ini kejahatan juga semakin meningkat, saudara. Dalam situasi wabah COVID-19 ini, bukan kejahatan menurun, tapi naik. Banyak juga terjadi penyelundupan narkoba. Baru saja ditangkap, saudara, di Jakarta. Karena sekali menyelundupkan mampu bisa membawa ini, bisa dikasih uang 19 juta, 15 juta. Seorang anak perempuan, cewek umur 19 tahun ketangkap, saudara, karena menyelundupkan untuk dapat uang. Saya juga mendengar bahwa orang-orang yang dilepas dari penjara, dari LP, saudara, 30.000 lebih di Indonesia, dibebaskan. Ada yang kembali melakukan kejahatan. Bapak saudara, tetapi di sisi lain juga gereja bisa mengalami penyusutan secara rohani, mengalami degradasi secara rohani, penurunan. Kalau mengalami krisis spiritual, maka krisis-krisis yang lain akan terus-menerus terjadi. Karena krisis wabah seperti ini, saudara, akarnya adalah krisis kerohanian. Kenapa Tuhan melepaskan tulah di Mesir? Ada sampai 10 tulah, saudara. Ada tulah belalang, air menjadi darah, kata, dan seterusnya, saudara. Saudara, kalau saudara membaca Alkitab, itu adalah peristiwa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana Tuhan menghukum Mesir, Tuhan menghukum ilah-ilah Mesir karena menghalang-halangi umat Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak saudara, ini yang terjadi saat ini, bahwa krisis spiritualitas terjadi
krisis kerohanian terjadi, maka Tuhan melepaskan, mengizinkan kegoncangan terjadi. Next, ya. Saudara, apa yang saudara lihat ini adalah yang terjadi di negara Afrika, yaitu miliaran belalang, saudara, itu masuk ke negara Afrika dan bahkan ke Timur Tengah dan sedang berjalan ke arah negara Cina, saudara. Maka FAO atau Organisasi Pangan Sedunia, yaitu di bawah PBB, memberi peringatan bukan hanya krisis Corona saja sudah akan menghantam dunia ini, tetapi peringatan tentang krisis pangan sedunia, krisis kelaparan. Dan saudara selam Tuhan, ini akan terjadi di hari-hari yang ke depan. Satu negara yang kuat, namanya negara Rusia, saudara. Pemimpinnya di dalam satu koran Kompas, dia membuat satu pernyataan, bahkan di internet juga, saudara, bahwa beberapa bulan ke depan akan terjadi hal yang lebih dahsyat dan tidak ada kepastian. Saudara, ini adalah Presiden Rusia yang menyatakan, yaitu Putin. Ini akan kita, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, harus pahami apa yang terjadi di tengah dunia ini dari sudut pandang firman Tuhan. Tetapi saudara, jauh-jauh hari Nabi Amos memberi peringatan bahwa di akhir zaman akan ada bahaya kelaparan rohani dan krisis spiritual. Dan krisis spiritual ini akan mengakibatkan krisis-krisis yang lain. Mari kita lihat Amos pasal yang ke-8. Peringatan dari Nabi Perjanjian Lama, yaitu Nabi Amos. Mari kita akan lihat. Kita akan baca Amos pasal yang ke-8 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah peringatan Nabi Amos tentang akhir zaman, bahwa orang-orang umat Tuhan akan mengalami kelaparan. Bukan kelaparan akan air atau makanan, melainkan kelaparan secara rohani. Krisis secara spiritual. Saudara selam Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Karena di akhir zaman nanti akan ada yang namanya penganiayaan, sehingga orang sulit untuk beribadah, orang sulit untuk mendapatkan Alkitab. Di akhir zaman, orang akan mengalami yang namanya rasa haus, rasa lapar akan perkara-perkara rohani. Makanya ini yang disebut krisis spiritual terjadi. Hari-hari ini juga banyak orang mengalami krisis secara rohani. Oleh sebab itu gereja Tuhan kalau tidak hati-hati
Di saat banyak orang fokus kepada penanganan COVID ini, sudah banyak orang akan mengalami kekeringan secara rohani. Banyak orang akan mengalami kehausan secara rohani. Setiap hari ada di depan TV, setiap hari saudara melihat berita-berita yang negatif. Dan banyak orang dilanda yang namanya ketakutan, kekhawatiran. Dan terjadi secara psikis, secara psikologi, orang menjadi malas beribadah, malas berdoa, malas bersekutu dengan Tuhan, malas mencari wajah Tuhan. Kekeringan rohani mulai menggerogoti banyak orang. Saudara, daging akhirnya yang muncul, yaitu hidup dalam kedagingan, hidup dalam kekhawatiran. Kalau orang sudah krisis secara rohani, mengalami kekeringan secara rohani, seperti bangsa Israel ini, dia tidak mendapatkan firman Tuhan, dia tidak menemukan firman Tuhan di dalam diri, hatinya tidak disirami dengan firman Tuhan, maka terjadi krisis. Banyak orang akan rebah lesu karena tidak ada firman Tuhan di dalam dirinya. Sehingga yang muncul apa, saudara? Adalah kejahatan akan muncul, meninggalkan Tuhan, hidup dalam dosa. Itu krisis-krisis yang mengikutinya, yang akan terjadi berikutnya, saudara. Saudara, bukan hanya Nabi Amos yang memberi peringatan tentang akhir zaman, tetapi kitab Wahyu, di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6, saudara, bahwa di akhir zaman, saudara, ada 7 meterai dan 4 meterai yang pertama, yaitu 4 kuda yang semakin mendekat. Saya pernah jelaskan kepada jemaat semua. Tetapi saudara, secara khusus di Wahyu pasal 6 ayat 5 sampai 6 itu berbicara tentang krisis secara ekonomi. Tetapi ada peringatan Tuhan di tengah-tengah krisis secara ekonomi. Saudara lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat 5 dan 6, apa peringatan Yesus kepada kita semua. Mari kita baca bersama-sama ayat 5 sampai ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur." Bapak saudara, ini adalah meterai yang ketiga yang Tuhan bukakan, yaitu kuda hitam. Orang yang menungganginya, dikatakan firman Tuhan itu memegang timbangan. Timbangan adalah alat untuk mengukur beban atau berat. Saudara, apa yang diukur di situ adalah bicara ekonomi. Harga gandum secupak itu harga upah sehari, saudara. Harga jelai, saudara, secupak itu harganya upah 1 hari. Itu artinya apa? Bahwa krisis ekonomi terjadi. Saudara, yang ditakutkan banyak orang saat ini, orang-orang yang pintar, mereka tahu menghitung bagaimana, saudara, ekonomi kalau ini terus menerus, saudara, maka akan diambang keruntuhan. Negara-negara bisa bangkrut. Baru saja saya mendengar berita bahwa kemungkinan Afrika, saudara, itu akan menjadi epicentrum yang baru, yaitu penyebaran wabah COVID-19 ini.
Dan Cina, saudara, yang dikatakan sudah selesai, sekarang memasuki babak yang baru, yang kedua, saudara. Karena terjadi pergerakan dari Rusia ke Cina, orang Cina yang pergi ke Rusia kemudian balik. Dan saudara, banyak orang yang menyimpan uangnya di bank. Investasi mereka menyusut luar biasa, kekayaannya bisa hancur luar biasa, saudara, mengalami kerugian nilainya triliunan. Saudara, ini yang ditakutkan banyak orang. Kemampuan daya beli turun karena saudara upah sehari hanya dapat beras 1 kilo. Saudara bekerja 1 hari upahnya 100.000, itu cuma dapat beras 1 kilo. Tidak bisa beli ikan asin, tidak bisa beli sayuran, tidak bisa beli lauk-lauk yang lain. Tapi saudara, ini yang digambarkan oleh kitab Wahyu. Dan saudara, banyak orang saat ini, miliaran orang sudah merasakan, jutaan orang sudah di PHK. Akan seluruh dunia, saudara, jutaan orang kehilangan mata pencaharian. Hanya gara-gara virus yang kecil, saudara. Tuhan mengizinkan ini terjadi. Wabah, tulah namanya. Tetapi saudara, peringatan Yesus saat itu apa kepada kita? Di tengah-tengah krisis seperti ini, gereja harus sadar, jangan rusakkan minyak dan anggur. Saudara, ini peringatan firman Tuhan di akhir zaman. Di saat-saat gereja saat ini, dunia sedang mengalami krisis, Tuhan punya agenda yang lain, saudara. Tetapi gereja tidak boleh merusakkan, yaitu minyak dan anggur. Mengapa, saudara? Karena minyak adalah simbol kehidupan rohani. Kehidupan rohani seseorang yang diurapi oleh Roh Kudus. Minyak adalah simbol Roh Kudus. Jangan rusakkan minyak, jangan rusakkan hubunganmu dengan Tuhan. Yang mengerti, katakan amin. Jangan engkau menjadi lalai hubunganmu dengan Tuhan. Jangan engkau menjadi lari dari kenyataan, frustasi, dan hidup seperti orang dunia. Hidup melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Jaga minyak. Jangan rusakkan hubunganmu dengan Roh Kudus. Yang mengerti, katakan amin. Amin. Justru kita, Tuhan mau supaya api berkobar-kobar di dalam mengasihi dan melayani Tuhan. Amin, saudara. Amin. Salam kanan kiri, katakan jangan rusakkan minyak. Senyum sedikit. Jangan takut, amin. Tuhan besertamu, amin. Right. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Jangan rusakkan minyak. Jangan rusakkan minyak. Saudara, minyak zaitun adalah minyak yang the best, yang terbaik. Mahal kalau di Indonesia, di supermarket itu mahal sekali, saudara. Ini minyak yang paling baik dari buah zaitun, itu biasanya untuk menyalakan itu api kaki dia di bait Allahin, saudara, supaya tetap menyala. Itu bicara apa? Kehidupan rohanimu. Di akhir zaman, firman Tuhan beri peringatan, yang jahat semakin jahat, tetapi yang baik semakin baik. Hidup ini adalah pilihan. Saudara mau ikut Yesus sungguh-sungguh, atau setengah hati saudara ikut Yesus, kemudian saudara akan terhilang dari dunia. Hidup ini, saudara, ada banyak peringatan dari firman Tuhan. Jangan rusakkan minyak. Jangan kehilangan urapan di dalam hidup.
Yang percaya katakan amin. Amin. Urapan Roh Kudus. Anggur itu bicara apa? Anggur adalah bicara atau simbol daripada sukacita rohani. Katakan sukacita rohani. Yang datangnya dari Tuhan. Sukacita rohani yang datang dari Tuhan. Amin. Amin. Jadi saudara jangan rusakkan minyak dan anggur. Artinya saudara harus menjaga hubunganmu dengan Tuhan, hubunganmu dengan Roh Kudus. Karena hubunganmu dengan Roh Kudus itu akan membawa sukacita, anggur sukacita yang datangnya dari Tuhan. Amin. Amin. Bukan dari dunia. Banyak saat ini saudara, uang tidak bisa menjawab, teknologi tidak bisa menjawab, menyelesaikan masalah semua yang terjadi di saat ini di dunia ini. Bahkan banyak orang yang kehilangan uang, banyak orang yang stres, banyak orang yang depresi. Di dalam Zakaria pasal 10 ayat 7 dikatakan, Efraim akan seperti seorang pahlawan. Hati mereka akan bersuka cita seperti oleh anggur. Anak-anak mereka akan melihatnya lalu bersuka cita, dan hati mereka bersorak-sorak karena Tuhan. Katakan bersorak-sorak karena Tuhan. Bersorak-sorak karena Tuhan. Aku mau bersorak-sorak Aku mau bersorak karena Yesus. karena Yesus. Setiap hari Setiap hari memuji Yesus. memuji Yesus. Amin saudara. Amin. Saudara jangan hilangkan pujian kepada Yesus dalam hatimu. Jangan rusakkan nyanyian yang merdu dari hatimu kepada Yesus. Jangan malah nyanyi lagu dangdut. Lagunya lagu sumbang. Ini banyak orang sekarang jadi penyair. Semua judulnya Corona, Tantai Corona. Semua dilakukan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, memang banyak orang yang sekarang ini ratusan ribu di rumah sakit, saudara. Baju semua dibuka karena tidak bisa bernafas, saudara. Semua alat masuk ke dalam tubuhnya. Saudara semua sehat dalam nama Yesus. Amin. Orang semua sudah sekarat. Nafasnya tinggal semakin pendek, saudara. Penderitaan, banyak kesaksian-kesaksian yang mengerikan. Saudara, dan banyak orang kehilangan sukacita. Tetapi anak-anak Tuhan tidak boleh kehilangan sukacita. Amin. Amin. Jaga, yaitu anggur dan minyak itu dalam hidupmu. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Kemudian kita lihat peringatan Tuhan Yesus sendiri. Bahwa tuh pada akhir zaman kehidupan banyak orang itu akan seperti zaman Nuh. Kehidupan banyak orang itu seperti pada zaman Lot, yaitu kota Sodom dan Gomora. Orang-orang yang jahat melawan Tuhan. Ini yang terjadi di akhir zaman ini. Yesus sudah memberi peringatan kehidupan di akhir zaman ini seperti suasana seperti zaman kawin mengawinkan, makan, minum, hidup dalam hawa nafsu seperti Sodom dan Gomora, sehingga Tuhan memberi peringatan mereka tidak tahu bahwa Tuhan akan menghukum dunia ini dengan air bah, bahwa Tuhan akan menghukum Sodom dan Gomora dengan api dan belerang. Bahkan mereka tidak percaya, mereka mengolok-olok, mereka melawan hamba-hambanya yang diutus. Dan sampai pada hari penghukuman itu datang, akhirnya mereka binasa. Saudara, Tuhan memberi peringatan agar anak-anak Tuhan menjadi seperti gadis yang bijaksana. Amin, saudara. Ada 10 gadis. Yesus berbicara apa di situ? 10 gadis itu bodoh. Yang 5 satunya adalah bijaksana. Kenapa? Karena yang bodoh dia punya pelita tetapi tidak membawa minyak. Dia tidak mempersiapkan diri.
dia hidup dalam kelalaian. Spiritualitasnya menurun sehingga kapan saat Tuhan Yesus datang, mereka hidup dalam keduniawian sudah. Mereka sudah lupa kepada Tuhan. Mereka sudah tenggelam dalam dosa. Makanya firman Tuhan katakan, jadilah seperti 5 gadis yang bijaksana, punya spiritualitas yang selalu berkobar dalam diri, punya hati yang selalu berkobar kepada Yesus, tidak menjadi kering, selalu siap dan waspada kapanpun Tuhan Yesus datang. Saudara peka, saudara hidup dalam kebenaran, memperhatikan peringatan-peringatan firman Tuhan, tidak hidup seperti orang dunia. Itulah gadis yang bijaksana, yang membawa pelita dan minyak dalam buli-buli. Saudara, apakah itu spiritualitas? Next. Ketika kita melihat peringatan-peringatan Tuhan ini, next. Apakah spiritualitas? Spiritualitas adalah kekuatan hidup rohaniah yang diperoleh dari Tuhan. Katakan, kekuatan hidup rohaniah. Kekuatan hidup yang aku peroleh dari Tuhan. Saudara, Tuhan mau kita menjaga spiritualitas, yaitu kekuatan anugerah dari Tuhan. Manusia roh yang selalu diberi makan setiap hari, sehingga kita mendapatkan grace senantiasa, hidup dalam anugerah, hidup dalam kasih karunia, hidup dalam kuasanya untuk menjadi pemenang, to live victorious living, untuk hidup lebih daripada pemenang di saat-saat seperti krisis seperti. Jadi saudara, jaga spiritualitasmu. Artinya melalui peringatan-peringatan daripada firman Tuhan kita tahu, saudara, yang nomor 1 di hari-hari yang sulit ini justru adalah saudara bukan menjaga jasmani, stamina saudara, tetapi stamina rohani yang mengganti kata-kata. Hari-hari ini banyak nasihat supaya kita berolahraga, makan makanan yang sehat. Kalau perlu menambah daya tahan tubuh dengan konsumsi vitamin C, itu sangat bagus dan itu baik. Saudara harus lakukan olahraga. Jangan stres. Banyak nasihat kalau orang stres, imunnya menjadi turun dan virus itu bisa cepat lari, matanya lihat dia sudah. Karena virus itu punya mata. Ketika ada orang yang imunnya kuat, langsung virus itu menyimpang, tetapi dia cari yang lemah. Saudara, ada kesaksian seorang hamba Tuhan, seorang pilot saudara, yang pernah kesaksian di Palu, sudah kita sekarang. Dia juga kena saudara COVID-19 itu. Tetapi saudara, dia selama di dalam perawatan itu dia bersaksi. Dia bahkan memuji Tuhan, dia berdoa, dia mendengar firman Tuhan, bahkan dia bersaksi kepada orang-orang sekitarnya, saudara, yang juga sudah terpapar. Saudara, tetapi apa yang terjadi? Imunnya menjadi naik. Padahal dia sudah napasnya sudah satu-satu. Makanan yang dikirim saudara-saudaranya diberikan kepada teman-teman kanan kiri yang terpapar, yang sakit, saudara. Dia mendapatkan yang namanya the life of God, yang disebut spiritualitas. Dia mendapatkan yang namanya God grace, anugerah Allah, the power of Holy Spirit, kuasa Roh Kudus mengalir dalam tubuhnya, dalam mentalnya, dalam pikirannya, sehingga the life of God itu menopang tubuhnya yang sudah melemah dan menyuplai kekuatan yang baru dari surga, saudara, sehingga dia dapat menjadi dia hidup. Yang mengerti kata-kata. Dari saudara, spiritualitas anak-anak Tuhan harus dijaga, yaitu relasi minyak dan anggur.
disahkan dalam hidup saudara. Jangan saudara ibadah karena rutinitas. Jangan saudara berdoa karena terpaksa. Jangan saudara berdoa atau ibadah malas. Saat ini bisa kita ibadah dengan live streaming, dengan online ibadah di rumah. Karena saat ini pun yang ibadah di gereja hanya terbatas. Kita punya jarak 1,5 meter. Saudara kasih dalam Tuhan, tetapi yang terjadi saudara, banyak orang kalau yang namanya malas, dia tetap malas, penyakit malas. Makanya saya peringatkan, firman Tuhan memberi peringatan, jaga spiritualitas. Tuhan sedang berperkara bukan hanya untuk Indonesia, tapi seluruh dunia. Yang mengerti katakan amin. Bukan hanya untuk hidupmu secara pribadi, tetapi hidup semua orang, karena Tuhan mengasihi setiap jiwa, saudara. Tetapi orang-orang yang sudah diambil itu adalah waktunya sudah habis. Jadi saudara, kalau kita diberikan kehidupan saat ini, itu adalah grace, anugerah Allah. Yang percaya katakan amin. Hidup ini sangat berarti. Hidup ini sangat luar biasa. Ada berkat dari Tuhan. Harga saudara, oksigen itu mahal. Kalau saudara sudah ada di rumah sakit, setiap hari saudara membayar, membeli oksigen, tapi saudara bisa bernafas dengan lega. Ini anugerah Allah. Saudara, Yesus, kehidupan spiritualitas Yesus berkata, Yesus pada waktu menjelang penyalibannya, dia di dalam Matius pasal 26 ayat 40 sampai 41, dalam satu perikop itu saudara, Yesus membawa murid-muridnya berdoa di Taman Getsemani. Ketika Yesus sedang menghadapi pencobaan yang begitu berat, tekanan yang begitu berat, dia harus menderita, saudara, untuk sesuatu yang tidak layak dia tanggung. Saudara, Yesus membawa murid-muridnya untuk berdoa. Dan Yesus berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Karena murid-muridnya sudah stres, saudara, kemudian capek, tidur. Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Roh kita ini taat, tetapi daging kita lemah. Maka untuk mengalahkan daging, saudara, harus dengan berdoa dan berpuasa. Yang mengerti katakan amin. Yesus juga berpuasa, Yesus berdoa, Yesus punya kehidupan pribadi yang luar biasa. Bagaimana Yesus membangun spiritualitasnya? Yang pertama, Yesus berdoa dan berpuasa. Saudara, dicatat di dalam Matius pasal 14 ayat 23. Next. Ya, Matius pasal 14 ayat 23, Matius 26 ayat 36, Lukas 9 ayat 28, Lukas 18 ayat 1, dan untuk puasa tercatat dalam Matius 4 ayat 1 dan 2. Saudara, Tuhan Yesus berdoa, pagi hari dia berdoa, sendirian dia berdoa, malam hari dia naik ke gunung untuk berdoa. Dan Yesus memberi nasihat kepada Petrus, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Karena daging itu lemah, roh itu penurut. Jadi Yesus membangun manusia rohnya, spiritualitasnya dengan bersekutu dengan Bapaknya. Jadi saudara, kita kalau mau, saudara mau iman, saudara tetap teguh. Di saat-saat seperti ini, saudara tidak boleh mengendorkan porsi doa saudara. Yang mengerti kata-kata. Saudara tidak boleh mengendorkan persekutuan dengan Tuhan. Bahkan saudara boleh menambahi dengan secara disiplin ambil waktu untuk berpuasa hari tertentu, dan gereja ini mengambil waktu setiap Sabtu
ada doa puasa untuk seluruh jemaat. Salam Tuhan. Tuhan Yesus juga taat kepada Bapaknya, kepada kehendak Bapaknya. Ketika dia di Taman Getsemani dalam doanya ini, Yesus berkata, "Ya Aba, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu yang terjadi." Dan saudara, membangun spiritualitas kita seperti Yesus, saudara, mentaati kehendak Bapa, bukan mengikuti kehendak-Mu sendiri. Yang mengerti katakan amin. Bukan mengikuti kehendak-Mu sendiri, tetapi mengikuti kehendak Bapa. Yesus kalau mau dia mengikuti kehendak sendiri, dia tidak mau mati di kayu salib, menderita. Tetapi dia menyangkal dirinya melakukan firman kehendak Bapa, karena dia datang untuk mati di kayu salib, menebus dosa-dosa umat. Saudara, dengan tujuan yang mulia Tuhan memanggil saudara, Tuhan memanggil kita semua. Harus ingat saudara, supaya kita ngikutin panggilan Tuhan itu. Jangan mengikuti panggilanmu sendiri. Jangan hidup menurut kemauanmu sendiri. Ikuti panggilan Tuhan. Seperti Yesus memberi contoh spiritualitas, dia terus berkembang, bertumbuh, karena dia selalu mengikuti kehendak Bapa. Yang mulai dikatakan amin. Tolak segala sesuatu yang sifatnya daging, menyangkali diri, dan lakukan kehendak Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi yang pertama pesan Tuhan kepada kita, bangun kembali mesbah keluarga demi keluarga. Kita sudah libur lama, CCS tidak ada, kegiatan hari Kamis tidak ada. Apakah saudara juga libur doa-doa pribadi saudara? Saudara Tuhan, kita harus meningkatkan kehidupan manusia rohani kita seperti Yesus, supaya kita kuat dalam anugerah Tuhan, dalam pencobaan dan persoalan dunia ini. Amin. Dan kita tetap bisa menjadi saksi dengan berdoa, berpuasa, dan terus taat melakukan kehendak Tuhan. Pesan yang kedua, saudara, next, yaitu tetap mengandalkan hanya kepada Tuhan dalam segala hal. Katakan, tetap mengandalkan hanya kepada Tuhan dalam segala hal. Yang pertama bicara spiritualitas, yang kedua bicara hidup ini, saudara. Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal 127 ayat 1 dan 2. Saudara, yang kedua bicara kehidupan sehari-hari. Kita baca bersama-sama ayat 1 sampai ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 127 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah andalkan Tuhan dalam hidup ini, dalam segala hal. Saudara, hari-hari ini banyak orang yang kacau, kehidupannya dikacaukan oleh virus yang kecil ini, saudara. Negara kacau, perusahaan menjadi kacau, orang-orang agendanya menjadi kacau, rencananya menjadi berubah, saudara semua. Bahkan dunia ini menjadi kacau, saudara. Firman Tuhan ini sedang digenapi. Orang yang membangun tanpa Tuhan, maka dia sia-sia. Yang mengerti, ada dua kebutuhan manusia. Ada dua kebutuhan yang paling prinsip dalam hidup saudara. Yang pertama apa, saudara? Yaitu keberhasilan dalam segala hidup dan usaha. Betul? Saudara membangun, saudara saat ini sedang sekolah. Ingin berhasil tidak?
Saudara membangun usaha ingin berhasil tidak? Membangun rumah tangga ingin berhasil atau tidak? Betul? Saudara, banyak orang membangun, merencanakan, tetapi firman Tuhan katakan, rancanganku bukan rancanganmu. Saudara ingat baik-baik. Maka kita harus menyesuaikan diri dengan rencana Tuhan dalam hidup ini. Kebutuhan yang kedua adalah apa? Rasa aman. Betul saudara? Setiap kita butuh yang namanya rasa aman. Tapi sekarang banyak orang rasanya aman enggak? Enggak. Keluar takut, mau ke pasar takut. Semua tegang saudara. Harus cuci tangan berapa kali? Kalau ke Superindo saudara harus cuci tangan. Masuk pakai garis polisi itu saudara. Kemudian antri. Semua dicek itu suhunya. Suhunya 37 masuk. Kalau saudara 38 tidak boleh masuk. Harus ke rumah sakit. Dicek. Tidak ada rasa aman. Saudara senggolan. Kapan hari saya bersama Bu Grit? Ini ada orang di belakang saya. Belanjanya cuma sedikit saudara. Cuma beli apa itu? 2 item saja. Tapi antrinya panjang. Mau-maunya dia antri panjang. Kenapa tidak beli di Indomaret saudara? Ini di Superindo kan antri panjang. Di belakang saya orangnya gendut. Ya. Mau dekat-dekat saya jauh saudara. Saya lagi begini, ada orang dari sana nabrak saya lagi. Wah ini orang gendeng betul. Ada orang-orang yang tidak tahu ya, bahwa memang virus ini berbahaya. Banyak orang saudara rasa tidak aman. Makanya firman Tuhan mengatakan apa di sini? Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia. Jadi saudara, kata membangun itu berbicara kehidupan sehari-hari. Setiap saudara berusaha membangun kehidupan. Kalau tanpa Yesus, sia-sia. Yang kedua, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Kota itu ada penjaganya kalau zaman dulu saudara. Ada tembok yang mengelilinginya. Dan ada pengawal. Itu adalah simbol keamanan orang yang tinggal di dalam. Kalau bukan Tuhan yang menjaga, maka sia-sia. Saudara, benar yang terjadi. Kalau Tuhan sudah melepaskan penjagaannya atas dunia ini, maka dunia kacau. Betul saudara? Orang-orang pintar mengakui mereka stres habis pikir saudara. Tapi manusia berusaha saat ini untuk menyelesaikan masalah bersama-sama. Sudah berapa bulan ini sejak pada akhir Desember tahun 19 sudah. Sampai bulan ini sudah belum selesai. Bahkan semakin naik. Oleh sebab itu saudara, rasa aman yang sejati itu hanya ada di dalam Yesus. Amin. Kalau tanpa Yesus sia-sia, maka tetap andalkan Tuhan dalam segala hal. Lagunya berserah sama Tuhan. Amin. Berserah sama Yesus. Karena sia-sia hidup yang saudara bangun, sia-sia usaha yang saudara bangun, sia-sia saudara dari bangun pagi dan tidur sampai malam-malam. Mengapa saudara? Karena Tuhan hanya memberikan kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Next. Ini firman Tuhan ini saudara. Tuhan malah memberkati kepada orang yang tidur. Maka saudara, tapi di gereja saudara jangan tidur. Ayat itu tidak bicara seperti itu. Ya. Tuhan memberkati yang dicintai. Kalau saudara tidak dicintai, hidupnya malah tidur terus-menerus, semakin hancur hidup. Tapi Tuhan memberkati yang dicintainya pada waktu tidur. Amin. Amin. Apa arti dicintai? Dicintai itu dikenal Tuhan.
Tuhan itu senang sama dia. Tuhan itu berkenan atas dia. Dia inginnya memberkati saja orang ini. Bahkan lagi tidur pun Tuhan matanya tertuju kepada dia, bukan untuk menghukum, tapi untuk memberkati. Dia tidur karena sudah kerja, waktunya tidur. Dan ketika dia tidur, dia diberkati oleh Tuhan. Tuhan datang, aku memberkati engkau, anak. Mengapa, Bapak Saudara? Karena dia melakukan firman Tuhan. Yang pertama, dia mengutamakan Tuhan dalam hidup. Lihat Matius pasal 6 ayat 25 ayat 33. Firman Tuhan pesan kepada kita apa? Janganlah kamu khawatir. Amin. Janganlah kamu khawatir. Tuhan mau burung di udara saja dipelihara, bunga di ladang dia hiasi. Apalagi saudara. Amin. Amin. Janganlah kamu khawatir akan hari esok. Hari esok itu ada kesusahan sendiri. Tak usah mikir-mikir nanti gimana hari esok. Aduh, nanti mati saya gimana? Hidup saya bagaimana? Botak duluan, saudara. Khawatir gitu. Harusnya rambutnya masih hitam, sudah tiba-tiba putih. Umur 30 rambutnya sudah putih. Khawatir terus. Sudah mikir yang tidak perlu. Yesus katakan kesusahan sehari cukuplah sehari. Serahkan hidupmu hari ini kepada Yesus. Yang penting apa firman Tuhan katakan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Makan, minum, pakaian, perumahan, semua Tuhan sanggup. Karena Tuhan dia yang mencipta dunia ini. Dunia ini ada dalam genggaman Tuhan, saudara. Amin. Dunia ini ada dalam tangan Tuhan. Tuhan bisa membolak-balikkan dunia ini menurut kemauannya. Tuhan bisa mengubah hidup saudara menurut kehendaknya. Maka Tuhan memberkati kepada siapa? Pada orang yang sedang tidur, tapi tidur dalam cinta kepada Tuhan. Amin. Amin. Kepada siapa? Kepada dia yang mengandalkan Tuhan. Yang kedua, bukan hanya mengutamakan Tuhan, tetapi orang ini kenapa hidupnya tidak sia-sia? Karena dia mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuk engkau yang mengandalkan manusia. Terkutuk engkau yang menjauh hatimu dari Tuhan. Ayat 5 dan 6. Tetapi diberkatilah engkau, orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Yang hatinya mendekat kepada Tuhan. Dia akan seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air. Dia akan berbuah pada musim. Amin, saudara. Jadi tidur di sini bukan berarti pemalas. Dia tidur karena capek, karena sudah kerja. Tapi ketika dia kerja, dia dijaga Tuhan dan diberkati. Apa yang dia kerjakan? Amin, saudara. Tetapi orang yang disorot oleh Mazmur ini adalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Sia-sia. Sia-sia itu tidak dalam berkat Tuhan, tidak dalam perlindungan Tuhan. Hari-hari ini saudara jangan khawatir. Amin. Tapi percaya, jaga spiritualitas rohani. Yang kedua, andalkan Tuhan. Ini bicara iman. Jangan andalkan manusia. Itu sikap hati. Semakin saudara tidak banyak baca Alkitab, saudara akan mengandalkan kekuatanmu sendiri dan mengandalkan manusia. Kalau engkau banyak bersekutu dengan Tuhan, mengutamakan Tuhan, hari-hari ini engkau akan kuat dan teguh dalam iman dan dalam kehidupan keluargamu. Yang mengerti katakan amin. Jadi Bapak Saudara, dua pesan Tuhan ini sangat penting. Jadi gereja Tuhan mengajak umat semua, jemaat semua, jangan menjadi khawatir. Tetapi yang pertama apa saudara? Jaga
spiritualitas dengan membangun mesbah doa dan dengan berdisiplin berpuasa. Yang kedua, mengandalkan Tuhan dengan mengutamakan Tuhan dan hidup mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Amin, saudara. Kerjaan, usaha, melakukan apa saja di dalam iman kepada Tuhan. Tuhanlah sumber, amin. Dia sumber berkat, dia sumber makanan. Dia bisa menghancurkan sumber-sumber makanan, tapi dia juga bisa memberikan gandum yang terbaik, anggur yang terbaik, makanan yang baik untuk umat Tuhan yang mengasihinya. Amin, saudara. Jadi di bulan mulai minggu ini, saudara, saya mengajak jemaat untuk tetap menjaga ya kerohanian saudara. Saudara, nanti kita akan ada beberapa pengumuman berkaitan dengan kegiatan gereja 1 minggu ke depan dan seterusnya. Bagaimana supaya kita semua tetap memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Mari salam kanan kiri, katakan tetap menjaga spiritualitas dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Amin, saudara. Mari semua bangkit berdiri, kita mengucap syukur.